Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelum ta'lim, kita awali munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita yang paling utama sebagai seorang mukmin, kiranya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah kepada kita kemudahan, perlindungan dalam setiap perjalanan hidup, dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, diberikan Allah kepada kita keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Yang kami muliakan orang tua kita Haji Mahyuzar Nasution dan keluarga besar seluruhnya. Hari ini kita haul ke-19 ya, ibu kita Hajah Rahmah Nasution binti Daliman Nasution. Semoga warisan beliau, sekolah besar ini menjadi amal jariah turun temurun. Anak-anak yang awalnya tidak mengenal kalimatul haq, mengenal Allah, tidak mengenal semua syariah, melalui sekolah ini ikhtiar bil ilmi, bitolabil ilmi, insyaallah menjadi wasilah terhadap amal yang diniatkan. Kita bacakan sekali lagi Ummul Quran kepada seluruh hajat dari sahibul bait, terutama kepada ibunda kita almarhumah Hajjah Rahmah Nasution binti Daliman Nasution. Wali hajatina wali niyatina wali niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Sekolah ini berdiri kalau tidak salah 16 Juli 84 ya. Benar ya? Itu baru 10 hari saya lahir itu. Saya lahir 6 Juli 84. Nah, jadi berarti umur sekolah ini sudah 41 tahun ya. Dan ini menjadi energi besar. 41 tahun berdiri bukan sesuatu yang sederhana ya. Jadi saya tidak tahu alumninya sudah di mana-mana ini. Tapi yang jelas istri saya pernah sekolah di sini. Nah, itu yang paling jelas itu. Ya SMA ya kalau saya tidak silap beliau. Dan mudah-mudahan ini menjadi energi bahwa Bapak Ibu semua dan mungkin guru-gurunya sudah banyak yang berganti, bertukar-tukar, tapi sekolahnya tidak pernah bertukar. Artinya amalnya ada di sini. Itu kan yang menarik di dalam Yasin itu ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Jadi memang gesturnya itu kan gini. Kalau Al-Quran itu mengajak kita untuk memframing hidup mati, hidup mati, hidup mati. Ngeri-ngeri sedap juga memang baca Qurannya. Enaknya kan Quran ini ceritanya hidup aja itu kan. Tapi cerita kematian banyak juga di situ. Karena gini, kematian itu kalau dipandang sebagai negative representation, apa namanya negatif?
seolah-olah image negatif mati itu. Ternyata Al-Quran mencoba mensuasanakan kematian dari negatif menjadi positif. Buktinya kematian banyak sekali ceritanya dalam Al-Quran. Sampai-sampai kalau ayat yang kita baca tadi itu kan menggabungkan bagaimana energi hidup sampai energi mati. Inna nahnu nuhyil mauta. Jadi wa naktubu kita terjemahkan ya. Sesungguhnya ya kami akan menghidupkan orang-orang yang mati itu, dan semua amal yang sudah dilakukan, naktubu ma qaddamu, sudah tertulis dengan cantik. Jadi naktubu ma qaddamu ini kalau konteks filosofisnya bukan hanya hal yang jasmani, bukan al-hukmu bizahir saja, bukan sesuatu yang zahir saja, tapi sesuatu yang diniatkan juga tertulis. Makanya sunnah hukumnya mempertegas niat pada setiap momen. Ini kan al-umuru bimaqasidiha, ya, niyatul khalis tujadul maqasid. Saya kira itu turunan dari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Turunan hadis ini kan untuk menselaraskan bahwa tidak akan pernah sempurna kekokohan perjalanan hidup kita kalau tidak dipertegas oleh niat. Maka niat itu bisa di-refresh loh. Awak mau ngajar lillahi ta'ala, tapi nengok gajinya ngeri-ngeri sedap, ya kan? Ngajar gaji, ngajar gaji, ngajar, gitu kan? Ya, ini normal-normal aja nih. Tapi ada orang yang bismillah, karena ada orang agak aneh cara berpikirnya, tapi positif yang aneh itu. Karena kalau mengukur dari jumlah gaji, nggak ada yang berani hidup. Tapi ternyata dia paham, orang mengajar itu, akselerasi dari gaji itu adalah keberkahan. Berkah itu tidak bisa dilihat secara kuantitatif, tapi dia dilihat secara kualitatif. Kalau kita memaksa berkah dibaca secara kuantitatif, maka kita akan capek menjalani hidup ini. Capek sekali, ya. Ciri-ciri orang capek itu secara kondisional, belum mengerjakan sesuatu sudah kelihatan lemah energinya, ya. Dan jangan mau jadi orang lemah gitu. Saya meminjam contoh mama-mama sebenarnya. Sini ada mama-mama enggak ya? Hah? Ada mama-mama enggak? Itu ibu guru atau mama-mama? Hah? Ibu guru atau mama-mama? Dua-dua, congok kali ini diambil semua. Mama-mama gini deh. Saya kebetulan nggak pernah jadi mama-mama Pak Mayuzar, jadi saya nggak paham. Cuman saya menjadi pengamat mama-mama secara eksternal gitulah ya. Kalau udah mulai masuk dia ke rutinitas yang yang setiap hari itu kualitas emosionalnya kan meningkat mendadak itu. Jangan kau pegang-pegang itu, aku lagi masak ya, main-main kok ya. Nah, yang gitu-gitu itu akan model itu, kira-kira gitu ya. Begitu maknya bilang, capek aku ya, udah bersih rumah, ngepel rumah, nyuci baju, masak, capek aku loh, kira-kira gitu. Ini nggak ada nih, orang Al-Azhar nggak ada, ini sekolah yang lain ini. Udah, datang anaknya bilang, udah lama, gak usah masak hari ini mak, kalau capek mama. Kalau aku nggak masak mau makan apa kalian katanya? Wah itu bahasanya bagus loh. Kalau aku nggak masak mau makan apa kalian? Tolong di underline itu. Karena misi mau makan apa kalian itu misi tanggung jawab. Dan tidak semua orang pandai melihat pekerjaan sebagai tanggung jawab. Di situ problemnya. Jadi kalau kausalitasnya dibangun, apa yang saya kerjakan, apa yang saya dapat, apa yang saya kerjakan, apa yang saya dapat, apa yang saya kerjakan, apa yang saya dapat, maka semua mama-mama gagal mengakselerasi kemama-mamaannya. Wah iya. Bayangkan ada seorang istri cuma disawer suaminya 1,5 juta per bulan. Itu pun mau dia tetap jadi bini. Kan aneh itu. Udah disitulah semua. PLN, token, semua segala macam. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena berkah menjadi simpul yang hidden mindset. Tahu hidden mindset itu?
Anda lupa kalau rezeki Anda sudah terlanjur diberkahkan Allah. Sudah terlanjur diberkahkan Allah itu gini, ngomel iya, marah iya, tapi hidup juga. Berapa banyak orang yang nggak pernah ngomel tiba-tiba mati aja bawaannya. Nah itu ya. Maka saya mau ajak kita untuk mendiskusikan sekolah ini sebagai variabel berkah, bisa nggak? Gitu dia, karena umurnya udah 41 tahun loh. Kita sambung nih nggak? Atau udah sambung? Karena diskusi sekolah ini variabelnya berkah, saran saya, keberkahanlah yang menjadi priority mindset menjalani aktivitas di sekolah ini, gitu maksud saya. Kalau cocok, kalau enggak ya wes. Cocok? Iya, jangan sampai Ustadz Sariman berfatwa. Beliau pembesar NU ya, kawan saya. Kalau orang-orang yang tipologi berpikirnya bukan konservatif ya, tapi tradisional mindset lah ya, pandai itu memadu antara apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan. Ini contoh. Di sini ada nggak orang-orang yang produk zaman dulu ada? Banyak ya. Kan tahun 80-an atau tahun 90-an awal itu kan masih musim itu pinjam garam. Kalau mama-mama itu paham enggak? Enggak paham ya? Enggak paham ya? Jadi, pakailah garam kok, malas sekali aku ke kedai katanya. Kalimat-kalimat gitu. Kira-kira itu ange-angean enggak itu orang itu? Entahlah ya, tetangga gue ini, padahal mobilnya Pajero loh, masih minjam garam pun minjam katanya. Nggak ada, karena dia tahu kalau tetangganya mengakses kemanfaatan dari dirinya, berarti manfaat dirinya. Itu yang saya bilang variabelnya tanggung jawab. Di situ yang nggak mudah. Sama ini, jadi ayah dan jadi ibu, variabelnya harus tanggung jawab. Kalau enggak, kita akan terus mengukur-ngukur kebaikan. Ya, kalau saya bilang pamrih itu nggak boleh dipakai kalau urusannya ayah sama anak, nggak boleh dipakai. Kalau nggak ayah yang nyekolahkan kalian, nggak bisa kalian sekolah. Menurut saya kalimat ini tidak asik. Kalau saya disuruh jawab, saya akan jawab, siapa suruh kau jadi ayah? Maaf ya, saya kasar ngomongnya. Supaya kita jadi ayah sama mama jangan meleak kali, biasa-biasa aja lah. Ya kan? Kerjai aja. Karena ukurannya kan amal yang nafsi-nafsi. Mana ada yang tidak nafsi-nafsi? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Kan begitu kata Allah. Nanti ya pada hari pembalasan itu kau tidak bisa mengakses kebaikan orang lain. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Semua orang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Wal amru yauma idzil lillah, karena semua urusan hanya Allah yang memutuskan. Bisa nggak itu dilihat, dibaca sebagai variabel personalistik? Gini loh, kenapa saya berbuat baik kepada anak saya? Karena kebaikan itu kepentingan personal untuk saya. Gitu cara membacanya supaya asik. Kalau kayak gitu cara membacanya, nggak akan mungkin seorang ayah bilang, kalau nggak ayah yang nyekolahkan kalian, nggak ada tuh. Terima kasih nak, kau beri ayah kesempatan menyekolahkan kau. Ini adalah amal yang besar bagi ayah. Bila mana kau nanti teringat dengan ayah, mohon doakan ayah. Karena kau sudah memberikan jalan kepada ayah berbuat baik kepada engkau. Berani nggak begitu cara membacanya? Supaya jangan purgoso, tahu purgoso? Bapak Ibu, maaf ya. Saya mohon maaf kepada kita semua dan mohon ampun kepada Allah. Gini, keakuan itu harus diretas pelan-pelan. Kayak makan mangga. Makan mangga, enak nggak kalau kulitnya juga ikut dimakan? Hei, pernah makan mangga? Pernah? Memang masih sama sombongnya guru-guru ini kayak yang bulan lalu kurasa. Pernah makan mangga? Sering. Kira-kira seumur-umur Bapak Ibu makan mangga, dipotong nggak kulitnya? Hah? Iyalah, dikupas nggak kulitnya?
Kenapa dikupas? Sayanglah. Hah? Kenapa nggak digigit aja sama kulitnya? Nggak enak. Itulah kira-kira kesombongan yang melapisi kemanfaatan hidup kita. Kita sebenarnya orang bermanfaat. Cuma karena belum kita kupas kulitnya, kemanfaatan itu terasa menjijikkan. Makanya dikupas aja dulu. Ya, siapa aku sudah berbuat apa. Itu enggak gini loh. Bolehlah sesekali kalau ibu-ibu bapak-bapak masuk kamar mandi ada cermin ngomong, aku adalah. Nah, nggak apa-apa, ngomong aja sama kaca itu. Udah capek ngomong keluar, supaya di luar nggak sempat lagi ngomong kayak gitu. Biarkan engkau yang mengenal siapa dirimu, dan nggak usah kasih kesempatan orang lain untuk kau perkenalkan siapa dirimu. Untuk apa itu? Meretas kesombongan. Supaya variabel hidup kita ini manfaat. Itu yang saya katakan tadi. Tadi kan sudah kita sepakati 41 tahun sekolah Al-Azhar menjadi indikator keberkahan. Siapa yang berkah? Orang-orang yang belajar di sini, bapak ibu guru yang mengajarkan anak-anak, administrasi yang mengatur lalu lintas perjalanan orang yang sekolah, anak-anak keturunan dari ibunda almarhum Hajjah Rahmawati Nasution, sebagai orang yang menginisiasi sekolah ini, perpanjangan tangan terhadap pendidikan keislaman. Banyak sekali secara akumulatif. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mempertegas perjalanan hidup kita tadi. Nah, kita balik ke Yasin tadi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Lalu ada disebut wa asarahum. Jadi asar ini kalau dalam pendekatan filsafat itu bukan hanya tentang bekas dalam konteks ingatan. Semua hal bisa diingat, bisa tidak diingat. Tapi asar yang paling menarik itu begini. Lupa kita siapa dulu guru ngaji kita. Tapi kita sekarang sudah pandai. Itu asar yang paling sensitif. Hati-hati Pak. Ya. Jadi ada seorang marbot pening dia. Ya. Karena dia digaji di masjid itu nyapu-nyapu rumah sama imam maghrib isya subuh. Belakangan ini asik disuruh aja di azan. Ngoceh lah dia, awak nih cemana lah ya, sementang sekali awak ajan, sekarang ngasih awak aja yang ajan. Ini true story Ustaz. Dia ngomong sama saya, mahasiswa saya bilang gini ya, kenapa? Ya paling enggak ditambah lah Ustaz 2 cepek katanya, biar enak awak ajan, awak pun ajan ikhlas jadinya. Alah mah, begini ya. Kita buat bangunannya ya supaya enak, saya bilang. Gini. Akses futuristik itu pada hal-hal yang kausalitas tetap harus dihidupin. Tuh kira-kira gini. Saya kerja di marbot, A variabelnya. Saya sekolah kuliah, B variabelnya. Saya kerja mocok-mocok, C variabelnya. Yang A nggak menghasilkan. Tapi yang A primer. B tidak begitu primer tapi menghasilkan. C lebih tidak primer tapi cukup menghasilkan. Kan kalau mau pakai locak-locakan berpikir, kalau gitu ngapain aku di A? Orang B dan C sudah cukup kok gitu toh, benar? Benar nggak? Begitu kau padamkan A, B, C surut semua. Karena kita lupa subsidi silang Allah variabelnya tidak kausalitas, bukan sebab akibat. Ridho kali kau bekerja di A ini. Udah hampir kayak orang bodoh. Apa aja disuruh mau. Nggak seimbang gajinya. Tapi Allah hidupkan B, C, D. B, C, D bukan hanya tentang kerjaan. Tentang sehat, kemudahan, dijauhkan Allah dari bala. Waduh, banyak sekali Pak. Ya. Ada orang mau apa? Apa namanya? Mau jambret awak. Udah didekatinya kereta awak, tengoknya muka awak karena kumis awak hancur-hancuran, nggak adanya duitnya nih, baliklah. Enak kan? Ini sama ya, beti-beti aja sama aku nih. Itulah untungnya punya muka jelek kayak saya nih. Jadi orang nggak sur-sur kali berbuat jahat itu. Kira-kira kayak gitu. Berani nggak ngukurnya pakai logika-logika pihak logika eksternal yang kausalitasnya nggak terjaga, karena kausalitas itu cuma model berpikir makhluk Pak.
Ini masalahnya takdir itu maunya Allah untuk makhluk. Mana bisa kita intervensi takdir? Siapa yang bisa mengintervensi takdir? Saya mau request juga lah. Ya. Ada Bang Khairul di belakang. Senior saya di pesantren, agak kejam dulu dia Ustaz. Dia main tampar aja dulu, cuman saya nggak mau tampar. Oke. Nah, nggak usah cerita masa lalu Bang ya Pak ya. Oke, kita lanjut ya. Maka ini nanti menjadi komitmen Bapak Ibu. Mukhlisina lahuddin. Saya mau ajak kita begini. Kalau orang bilang kalau udah capek ikhlaslah, salah. Orang yang ikhlas tidak akan pernah begitu logikanya. Jadi ikhlas bukan variabel akhir dari perjalanan hidup. Hati-hati Pak. Oke, kalau alat ukurnya prestisius. Prestisius itu bagaimana membangun definisinya? Orang yang dikenal, orang yang dihormati, orang yang banyak harta, orang yang oke. Anda dan kita tidak berada di variabel salah satu yang saya sebut itu. Prestise apa yang kita dapatkan untuk bisa melengkapi perjalanan hidup ini? Satu, orang yang tidak pernah mengenal kita sekaligus tidak pernah mengetahui kelemahan dan kejelekan kita. Bukankah itu prestasi yang besar? Jadi ada orang nyumbang ke masjid acara Maulid Nabi. Dia nyumbang 11.618.000 untuk acara Maulid. Udah, begitu main acara Maulid itu sambutanlah ketua panitia ya kan. Makasih pada Pak Kades, Pak Lurah, semua disebutin. Nama penyumbang ini nggak disebutnya. Oh, yang lah kawan nih kan dalam nggak disebutnya nama. Ya. Ini pun ketua panitia lucu juga, maunya ditulis lah siapa donatur ya kan. Salah juga ketua panitia kayak gitu ya kan. Udah akhirnya merajuk lah yang nyumbang nih, mundur lah dia. Ya, masuklah di WA grup BKM Masjid. Awak nih bukan apa-apa. Kalau kepala desa aja disebut, masa awak nggak disebut? Benar ya? Saya kalau disuruh jawab, saya bilang itu ketua panitia salah loh. Masa orang nyumbang 11.816.000 nggak disebut namanya? Salah. Tapi mungkin dia khilaf. Khilafnya mungkin diridhoi oleh Allah. Gini dia. Kalau orang pandai memuji kita, biasanya pujian manusia include dengan ejekan. Kenal kau Ustadz Sukri? Kenal. Baik itu, cuma agak pelit gitu. Paham gak Pak? Jadi Bapak Ibu jangan bangga kali dipuji orang, pasti ada ujung-ujungnya itu. Maka saat itu Allah ridho dia nyumbang untuk tidak diejek orang sekampung. Dengan jalan tidak disebutkan namanya sama sekali. Harus berani membaca sejauh itu. Kalau enggak meper kita hidup ini, meper. Tahu meper? Oyong. Enggak pernah mabuk tapi jalannya mereng aja. Iya ya. Kalau orang kenal bonus, nggak kenal nggak apa-apa. Udah, jadi gitu dia. Bapak Ibu, begini ya. Menyembunyikan kemudahan dari Allah sebagai variabel sombong itu sunnah hukumnya. Tapi menunjukkan kemudahan Allah sebagai satu-satunya jalan itu wajib hukumnya. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin saya bisa sejauh ini. Itu bagus kalimatnya. Jadi kalau sudah mulai kemudahan Allah itu menjadi jalan kesombongan, sembunyikan. Nanti kita ini tinggi sebenang pada urusan perjalanan hidup. Dan salah satu indikator rezeki yang paling mahal itu adalah kesesuaian yang diberikan Allah dalam perjalanan hidup kita dengan ujian. Yang ujian itu nggak perlu belajar ulang. Karena sudah masuk di dalam kepala. Mana enak itu Pak, awak ujian harus belajar dulu. Mana enak. Apalagi model-model pemalas kayak awak nih. Ya kan, kalau bisa apa yang diuji itu yang sudah teringat di dalam kepala. Jadi kalau mau ujiannya mudah, biasanya model hidupnya juga harus mudah, nggak sulit. Berani nggak begitu? Ini kalau mau di framing ya. Nabi Muhammad, saya kira di ceramah yang lalu sudah saya sampaikan ini. Kenapa para nabi-nabi itu kan Nabi Muhammad juga ditegur kan?
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kan orang buta datang ya, Ibnu Ummi Maktum kalau saya nggak silap ya. Datang kepada Nabi waktu itu sedang berjumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy. Lalu Nabi Muhammad kelihatannya nggak begitu tidak begitu responsif kira-kira gitu. Langsung turun ayat itu toh. Ya, telah datang kepada Muhammad orang yang buta ya. Tapi Nabi Muhammad sepertinya berpaling. Tidak begitu mengopen lah kalau kata orang Medan. Langsung turun ditegur oleh Allah. Bayangkan sekelas Nabi Muhammad aja ditegur, masa awak nggak mau ditegur, cembetul aja kita. Siapa kali kita rupanya? Apa teguran Allah yang paling mahal? Teguran Allah yang paling mahal itu adalah kita masih angek dengan hidup orang lain. Itu teguran itu, Pak. Oh iya, saran saya belajarlah tidak angek pada hidup orang lain. Karena memang hidup orang lain suka ngangek-ngangei kita, biasa itu. Ya kan? Bagaimana? Variabelnya materialistik. Udah tenang aja. Ya Allah, hidup saya begini, saya nikmati. Apa kira-kira variabel dominan yang saya bangun? Kalau uang tidak bisa membuat saya gembira, maka kasih sayang anak istri di rumah membuat saya gembira. Enak kali loh itu awak pulang, masih 1 kilometer kereta awak, udah digini anak awak. Ayo. Enak kan? Daripada awak pulang, begitu awak pulang, stres orang satu rumah nengok awak. Ada nggak itu? Begitu dengarnya kereta ayahnya, astagfirullahaladzim, cepat kali ayah pulang. Berarti kan udah nggak sore kali dia awak di rumah. Ayo diukur lah itu ya. Saya kadang-kadang suka ngukur itu ke diri saya. Anak saya senang nggak kalau saya pulang tuh? Karena itu kegagalan loh Pak, serius ya. Jadi inilah nilai-nilai. Mas sekolah ini, saya ceritakan ya. Saya orang luar yang datang ke sekolah ini. Saya ceritakan. Ini mau diterima atau enggak terserah lah. Ya paling kalau enggak suruh kan enggak diundang lagi, cuman itu aja. Enggak ada masalah kalau itu menurut saya. Satu, sekolah ini masih memelihara tradisionalisme yang dipelihara oleh ulama-ulama kita dulu. Yasin, tahtim, tahlil. Sekarang orang udah malas yang gitu-gitu tuh. Wala yazkurunallaha illa qalila. Kan begitu ya. Allah kan sudah kasih tegur, nanti akan ada generasi orang-orang yang berhitung berzikir kepada Allah. Kecuali sedikit, illa qalil. Qalil itu logikanya kuantitatif loh Pak, jumlah. Ya. Tuh saya pernah bilang itu, begitu habis sholat dipimpin oleh imam berzikir, subhanallah, subhanallah, dihitung ya 1, 2, 3, 4, 5. Lewat 35 dibantai imam. Mak dalam bah bid'ah nih katanya. Kan alhamdulillah di kera kawan itu udah 1, 2, 3. Pokoknya uak ini nggak berzikir lah, mengerai lah kerja dia. 37 dibantai. Udah bid'ah nih, jelas ini katanya. Kan Allahu Akbar 39. Wah begitu selesai doa ditariknya leher imam tuh. Sini kau main-main kau ya. Subhanallah 35. Alhamdulillah 37. Allahu Akbar 39. Mana dalilnya? Coba ceritakan. Alamak wah ngantuk aku tadi wah. Enggak terkera-kera aku tadi ku bantai aja gitu. Coba. Kalau di dalam beberapa kitab subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar 33, boleh enggak 35? Ayo saya berguru sama Bapak Ibu lah. Boleh enggak 35? Kenapa kayak gitu cara jawabnya? Gimana ini? Boleh, serius. Enggak ada dalilnya loh. Gimana itu? Gimana? Udahlah, damai-damai aja lah kita. Kalau jadi orang pintar bikin suntuk, jadi orang awam aja lah. Gimana? 24 jam selama kita hidup dikasih Allah energi pada hidup ini. Masa berhitung berzikir kepada Allah? Cembetul kali kita. Orang di perukunan aja disebut kok ada sholat lil hurmatil wakti. Bagi orang yang tidak sempurna secara syariah mau sholat. Pertanyaannya Anda sholat nggak? Diperkenalkan oleh perukunan. Nggak apa-apa sholat aja untuk menghormati waktu. Itu indikator bahwa siapa yang berani melepas kebergantungannya sama Allah. Secara sofistik. Cembetul aja. Udah lanceng lah kita. Saya kalau ini memang agak emosional. Serius saya. Orang udah mulai berhitung berzikir, berhitung bergantung kepada Allah. Menurut saya itu nggak asik hidupnya.
Ya, Qarun kan kena marah sama Allah karena dia merasa bahwa semua kekayaan dan kehebatannya sebab ilmu pengetahuan. Kan marah Allah sama dia. Kenapa Allah marah sama dia? Jangan Anda ambil bagian-bagian yang Anda bisa kerjakan dalam hidup Anda seolah-olah itu ansih independensi Anda. Salah. Sehebat-hebatnya ilmu pengetahuan, kalau tidak Allah kasih ridha dan izin, tidak bisa menjadi sebab akibat memudahkan urusan. Makanya Allah sebut ar-ra'ahu staghna inna ila rabbikar. Oh, salah satu masalah manusia itu kan istaghna, ghani dalam konteks yang sangat negatif. Kira-kira itu logika imajinernya begini, aku nggak sholat pun banyak kok duitku, ngapain pula aku sholat? Itulah istaghna yang negatif. Hati-hati. Jadi inilah saya kira indikator. Sampai jam berapanya nih? Udah belum? Jam berapa asar? Hah? Jam 4 pas. Nah, maksudnya jangan sampai lewat asar. Nanti kode ya Pak Ustaz. Kalau Ustaz agak bersin 5 kali, saya anggap itu udah habis lah waktunya. Saya tunggu Ustaz bersin ya. 7 kali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi? Lalu asar itulah yang harus kita pertajam. Bapak Ibu gini. Saya enggak tahu, saya bukan ahli sejarah peradaban, tapi salah satu kitab di pesantren dulu, Matan Jurmiyah itu katanya sampai sekarang nggak tahu siapa penulisnya. Benar atau enggak ya? Nanti silakan dicek karena saya bukan ahli sejarah. Pertanyaannya kenapa penulisnya nggak ada? Atau nggak tahu? Itu paten loh. Ini bayangkan ada orang nulis buku 60 halaman, penulisnya 27 orang. Benar toh? Matan Jurmiyah itu mana ada pesantren yang nggak pakai itu? Tapi hidden penulisnya. Kalau saya kemarin buat status di Twitter, saya buat tuh, bisakah kita melakukan kebaikan yang hilang identitas? Karena kebaikan dan identitas sering tidak pernah berpisah. Tapi bila ada orang yang pandai melakukan kebaikan tanpa identitas, sebesar apakah kemuliaan dirinya? Ngeri sekali Pak. Kita ini tidak punya identitas. Saya membacanya bukan dari sudut sejarah, tapi dari sudut filosofis. Gimana itu kira-kira pengarang kitab Matan Jurmiyah itu? Kalau ada orang yang mengklaim gimana itu? Kira-kira kan begitu. Dari Matan Jurmiyah itulah lahir banyak syair, termasuk di Alfiyah. Kalamuna labzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Gitu kan Ustaz? Bang Hoir senyum-senyum aja, nggak enak. Awak maunya dilanjutkan ya kan? Kenapa syair itu masih keluar dari kitab-kitab yang memang ditulis oleh para ulama dulu yang sangat tawadu? Konteksnya yang manfaat. Kira-kira gini, ya Allah, bila namaku lebih besar dari ilmu yang aku ajarkan, maka hilangkanlah namaku agar ilmunya yang besar. Itulah variabel keberkahan yang harus dilengketkan di sekolah kita ini. Gitu loh maksudnya Bapak Ibu. Berapa tahun kau kerja di Al-Azhar? 10 tahun. Dapat apa kok? Nggak ada dapat apa-apa. Locak kali. Nggak begitu cara berpikirnya. Berapa tahun kau sekolah mengajar di Al-Azhar? 10 tahun. Apa yang kau dapat? Saya mendapati banyak anak-anak yang mendengarkan ilmu yang saya ajarkan. Berani nggak begitu ngomongnya? Supaya Allah buat enak hidup kita ini. Enak hidup itu tahu nggak? Makan enak-enak, makan nggak enak tetap enak, kenyang enak, lapar juga enak. Pernah nggak ketemu sama orang lapar enak? Coba jumpakan 2 orang lapar yang saling menceritakan kelaparannya, pasti kekeh dua-duanya. Oh iya, coba tes ya. Siapa sini yang lapar? Saya tunjuk tangan 2 orang. Kita suruh orang itu 2 kompor dulu, coba. Iya Pak. Jadi simbol-simbol materialistik itu pelan-pelan kita retas saja. Kalau memang itu yang mengganggu perjalanan hidup kita, ya itu saya sampaikan kemana-mana. Jangan marah ya. Itu saya punya mahasiswa. Ini udah pernah saya sampaikan nih. Semenjak dia beli handphone Apple Neisargut. Iya, jeruk tebelah itu apa namanya? Kan yang mahal itu loh. Harganya 28.618.000 gopek. Semenjak dia punya handphone itu, ini mahasiswa nih. Kalau kita ini masih normal menurut saya. Semenjak dia punya itu ngomong pun gini, "Mana?" Iya.
Udah ke sana kau. Sana ya. Alamak. Kusikat lah terus, betul aja dia. Maksud saya imbang lah, seimbang aja hidup ini. Gini, kalau kau mampu lakukan, tapi jangan buat aneh orang, karena banyak orang nggak siap nengok kemampuanmu. Paham? Itu di kampung saya kritik itu. Saya juga Nasution, kampung saya Penyabungan. Itu di Penyabungan, disertasi saya kan termasuk mengkritik pola perkawinan masyarakat Penyabungan. Ada namanya perlangkahan. Biasa lebih mahal lagi perlangkahan itu dari mahar awak sama bini awak. Coba bayangkan. Wah, apa nggak mau cucu aja bang ipar awak itu? Kalau kau mau ngelangkai aku, Pajero satu katanya. Dalam hati awak, gigimu itulah awak. Itu saya kritik di dalam disertasi saya. Perlangkahan itu simbol adat. Dan adat tidak boleh melangkahi dasar hukum yang asasi. Jadi perlangkahan itu hanya salam hormat, itu yang benar. Dan tidak boleh ditentukan identitasnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ada lagi satu akses yang saya kritik, salah satunya, kalau datang ke pesta, semua emas dipakai, gigi pun emas. Itu saya kritik tuh di Mendeleng sana. Sekarang mudah-mudahan nggak ada lagi tuh. Margonjong, Maronbo, ini semua. Yang didatangi pun yang nggak adanya lagi jalan aspalnya, ya, beceknya semua tinggal di jalan. Datanglah uak nih, udah emas saya semua bawaannya. Apa nggak oyong semua sekampung orang nengok dia? Maka sunnah hukumnya menyembunyikan harta yang kita miliki, yang membuat orang berburuk sangka kepada Allah. Bagaimana orang berburuk sangka kepada Allah? Dengan memfitnah kita kan berburuk sangka dia kepada Allah. Ya Allah, sejelek ini wah ini banyak kali emasnya ya. Kira-kira kan gitu jadinya. Ya. Kenapa aku yang cantik gini nggak ada emas? Akhirnya gitu. Sesuaikan aja kondisinya. Kenapa? Karena orang-orang maju akan pandai mengukur keadaan. Bila engkau berada di tempat yang panas, tipiskan pakaianmu supaya rasa panas tidak merusak rasa bahagiamu dalam hidup. Bila kau melewati tempat yang dingin, tebalkan bajumu agar jangan kau bersangka bahwa alam yang Allah ciptakan ini tidak seide dengan apa kehidupanmu. Kira-kira gitu. Memantaskan keadaan itu adalah ciri-ciri orang cerdas, dan kecerdasan itu adalah bagian dari sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu, maka saya mengajak kita semua dan mudah-mudahan keluarga besar bersyukur. Bersyukurlah sekolah ini menjadi ikon. Kalau bicara Sumatera Utara, nggak boleh orang memisahkan lisannya dari sekolah Al-Azhar, meskipun ada sekolah-sekolah lain yang disebutkan. Ya, kenapa? Karena 41 tahun bukan waktu yang sederhana untuk menjalani semua itu. Naik turun itu bukan ukuran. Naik turun itu ukuran kemampuan menjaga keseimbangan. Ingat itu, Pak. Karena kalau kita naik kapal di tengah yang laut, jangan harap tidak ada ombak. Kalau Anda siap berlayar di tengah lautan, ombak pasti menjadi sahabat yang gak pernah berpisah dalam perjalanan. Naik turun, jumlah siswa yang naik turun, cara orang mengenal naik turun, itu dinamika yang gak boleh dijadikan sebagai alasan untuk memisahkan kebaikan, gak boleh. Biasa itu. Tapi kalau orang datang ke Sumatera Utara, ada gak yang berani gak nyebut Al-Azhar? Gak ada. Sama kayak pesantren orang sebut, ada disebut Al-Kausar, ya, ada disebut Raudatul, misalnya begitu. Sama kayak sekolah, sekolah juga gak akan mungkin gak disebut orang. Kenapa? Karena dia punya identitas yang gak bisa dipisah oleh ingatan banyak orang. Itu kalau di dalam teori ekonomi, ayahanda, itu namanya ada value co-creation namanya. Value co-creation itu begini. Ada nilai yang tertanam oleh, ini kalau konteksnya ekonomi ya, oleh pelanggan yang gak bisa berpisah dari pikirannya. Ini contoh ya, kue, cake. Itu kue yang lama, itu salah satunya Tip Top itu. Saya yakin ini keluarga besar juga suka Tip Top. Saya juga termasuk suka. Tip Top itu dari awak belum lahir udah lahir dia. Kenapa masih hidup dia sekarang? Padahal banyak kali saingan. Karena dia sudah punya pelanggan yang loyal, yang tidak bisa memisahkan diri dari selera makanan itu. Value co-creation namanya. Sekolah ini sudah punya identitas itu, dan ini yang nggak bisa dinafikan.
Maka dalam diskusi-diskusi subjektif orang tua pasti sekolah ini bagian dari yang didiskusikan. Tinggal kitalah yang meramu. Saya termasuk orang yang suka nengok Twitternya sekolah ini. Ya, ada tahfiznya, ada acara-acara anak segala macam. Bagi saya itu ikhtiar yang cukup positif. Sekolah tidak boleh meninggalkan akses teknologi, nggak boleh Pak. Gagal kita Pak. Kenapa? Karena orang sekarang tidak suka datang langsung ke sekolahnya. Dia akan datang ke sekolah ini bila dia sudah cukup informasi, baru dia datang ke sekolah ini. Maka bagaimana dia mau dapat informasi kalau nggak kita yang membangun akses? Dan saya berharap itu dipertahankan. Kenapa harus dipertahankan? Karena begitulah ikhtiar kita meluruskan dan mewujudkan jangka panjang perjuangan orang tua kita Hajjah Rahmawati Nasution almarhum. Semoga Allah memberikan beliau ganjaran yang besar, kebaikan yang besar atas semua amal jariah yang sudah ditorehkan dari sekolah ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maafkan saya bila ada lisan yang tidak pas. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.